Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Sehat-sehat selalu teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya mau ngelanjutin sharing untuk saham yang mau saya bahas kali ini United Tractor ya teman-teman ya, atau kode sahamnya UNTR. Nah, nanti saya akan sharing dari segi fundamental, kemudian teknikal juga, dan seperti apa potensi atau peluang untuk profit di saham UNTR ini ya, di saham PT United Tractors Tbk. Saya tertarik membahas saham ini karena sekarang harganya sedang turun ya, pasca pembagian dividen di akhir bulan April kemarin. Dan saat ini harganya masih di harga 23 ribuan, masih belum terlalu naik lagi. Dan juga kurang lebih ada korelasinya dengan emiten-emiten tambang batu bara yang akhir-akhir ini sedang uh, kurang lebih mengalami fase yang sama ya dengan UNTR, yaitu sedang dalam fase penurunan harga komoditas batu bara itu sendiri. Nah, seperti apa? Langsung saja, ayo kita simak pembahasannya teman-teman. Oke, kita lihat dulu profil perusahaan ya. Rasanya tidak afdol kalau membahas saham tanpa tahu itu sebetulnya saham perusahaan apa ya. Jadi usahakan, kalau saya pribadi sih beli saham paling tidak tahu perusahaan itu usahanya apa, terus keuntungannya seperti apa, baru kita ngomongin prospek ataupun peluang profitnya teman-teman. Biar dalam kita jual beli saham nggak gambling ya, nggak asal beli. Oke, langsung saja untuk profil perusahaan. Jadi WNTR ini merupakan anak usaha dari PT Astra Internasional, atau biasa kita kenal dengan Astra ya. Perusahaan go public pada tahun 89, kemudian core bisnisnya atau pilar bisnisnya ada 6. Yang pertama mesin konstruksi, kemudian kontraktor pertambangan, ada juga tambang batu bara punyanya sendiri ya. Kemudian ada juga tambang emas, yang kelima industri konstruksi, dan kemudian lini bisnis yang terakhir adalah di bidang energi. Kemudian dari sisi komposisi pemegang saham teman-teman, selain dimiliki oleh Astra Internasional itu sendiri sebesar 59,5%, tentunya dimiliki juga oleh pemegang saham publik dengan jumlah saham yang dipegang oleh publik adalah 40,5%. Dan saya tambahkan catatan di sini bahwa publik yang 40,5% tersebut isinya adalah investor lokal atau dalam negeri ya 15,18%, dan untuk asingnya ada sebanyak 25% ya. Jadi mayoritas untuk saham publiknya dipunyai oleh investor asing ya, baik itu institusi maupun individu dari asing. Nah, kita lihat langsung ke EPS ya. Kita lihat dulu untuk EPS-nya. EPS-nya dari tahun 2020 ini sampai dengan 2023 kuartal 1, teman-teman. Di tahun 2020 EPS-nya 1.600-an, kemudian meningkat menjadi 2.756. 2022-nya 5.631, kemudian di kuartal 1 2023 1.427. Jika disetahunkan, perkiraannya akan mencapai 5.708. Terlihat dari tahun ke tahun EPS-nya meningkat teman-teman ya, terlepas dari fluktuasi harga batu bara. Namun ternyata untuk EPS dari UNTR ini terus naik ya. Kemudian di baris kedua dari bawah di bagian DPS atau dividen per share ya teman-teman ya, dividen per lembar sahamnya di 2020 600-an, kemudian 2021 1.200, dan terakhir di tahun buku 2022 dividen yang dibayarkan sebesar Rp7.003 per lembar sahamnya. Nah, nominal rupiah dividen tersebut didapat dari dividen payout ratio sebesar 40% di tahun 2020, kemudian tahun berikutnya 44%, dan tahun buku 2022 yang
dibayarkan di tahun 2023 ini DPR-nya paling besar ini teman-teman, yaitu 124,37%. Nah, jika kita melihat ke tahun-tahun sebelumnya, rata-rata dividen payout ratio yang ditetapkan oleh UNTR ini sebesar 40% teman-teman ya. Bisa dilihat di tabel mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 ya di tabel tersebut. Rata-rata di 40%-an rasio pembagian dividennya. Dan setahun dibayarkan 2 kali, artinya ada pembayaran dividen interim di bulan Oktober, kemudian 1 kali lagi untuk pembayaran dividen finalnya di bulan April, Mei, ataupun Juni ya, sekitar bulan-bulan tersebut. Nah, untuk bidang usahanya seperti tadi disinggung di depan, ada mesin konstruksi. Nah, untuk proporsi atau kontribusi dari lini usaha mesin konstruksi ini teman-teman ya, menyumbang pendapatan bersih untuk tahun 2022 kemarin sebesar 30%. Mesin konstruksi diantaranya adalah penjualan dari alat berat Komatsu teman-teman. Ya, jadi United Tractor merupakan satu-satunya distributor tunggal ya, atau distributor tunggal dari produk-produk Komatsu yang ada di Indonesia sejak tahun 73. Selain itu juga perusahaan menjual produk tambahan, misalnya kren mereknya Tandano, kemudian ada juga UD Trax ya. Selain itu ada juga portofolio untuk mesin-mesin industri tersebut, ada juga Buscania ya, ini cukup beragam untuk portofolio di lini mesin industri. Kemudian lini bisnis kedua adalah kontraktor pertambangan dengan kontribusi pendapatan bersih di tahun 2022 adalah 38%. Dan yang ketiga pertambangan batu bara, kontribusinya 25%. Nah, ini teman-teman cukup menarik ya. Jadi United Tractor sebetulnya bukan perusahaan tambang ya. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa sebetulnya perusahaan alat berat ya, penjualan alat berat dan juga kontraktor pertambangan. Dan untuk batu bara sendiri, kontribusi pendapatan bersihnya itu hanya, tanda kutip hanya ya, hanya 25%. Namun dengan turunnya harga batu bara di tahun 2023 awal ini ya, ternyata ikut memukul juga harga saham UNTR ya. Ya mungkin karena ada korelasinya dengan klien-klien dari UNTR ini sendiri, di mana memang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan tambang, salah satunya tambang batu bara ya, yang mereka layani dalam hal penjualan alat berat dan juga kontrak pertambangan yang mereka tawarkan. Dan kemudian yang keempat adalah pertambangan emas dengan kontribusi 6%, kemudian industri konstruksi dan juga energi. Industri konstruksi ada anak perusahaannya ACST teman-teman ya, Akset. Kemudian energi ini pembangkit listrik ya, walaupun belum terlalu besar, dan secara kontribusi tidak dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan ini, mungkin karena belum menghasilkan keuntungan teman-teman ya, karena mungkin cenderung untuk memenuhi kebutuhan energi listrik untuk tambang mereka. Kita lanjutkan ke laporan keuangan, kita bandingkan antara 2022 ya, tahun terakhir, dan 2021, satuannya di situ dinyatakan dalam jutaan rupiah. Yang pertama untuk aset lancarnya, kas dan setara kas, nilainya 38 juta, dalam jutaan rupiah berarti 38 triliun ya teman-teman ya. 38 triliun itu naik dibandingkan tahun 2021 yang 33 triliun ya. Cukup besar untuk kas dan setara kasnya. Dan langsung ke bawah aset lancar dan lain-lain, sehingga total aset lancarnya 78 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya 60 triliun ya. Nah, untuk aset tidak lancarnya jumlahnya 61 triliun ya, meliputi properti, aset tetap, goodwill, aset tambang, dan lain-lain ya. Kemudian jumlah asetnya, baik itu aset lancar maupun aset tidak lancar, jika digabungkan 140 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya
di mana tahun sebelumnya 112 triliun. Nah, dari sisi kewajiban atau liabilitas ya, total liabilitasnya 40 sorry, liabilitas untuk jangka pendeknya 42 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya 30 triliun, kemudian liabilitas jangka panjangnya 8 triliun, ini menurun. Kemudian jika ditotalkan 50 triliun, bertambah dari tahun sebelumnya 40 triliun. Nanti kita akan lihat perbandingan antara kewajiban dibandingkan dengan modalnya teman-teman ya, di bagian belakang nanti kita akan lihat. Kemudian untuk arus kas kita lihat, langsung kita fokus saja biar nggak terlalu panjang videonya ya. Kita akan lihat yang bagian yang penting dari arus kas untuk melihat kinerja perusahaan adalah salah satunya dari aktivitas operasi. Kita melihat di situ arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yang saya kasih tanda panah biru ya. 32 triliun meningkat dari sebelumnya 23 triliun. Nah, arus kasnya positif ya teman-teman ya. Artinya arus kas dari operasi ini positif berarti memang ada kinerja laba yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan ya. Ini adalah pertanda yang bagus karena arus kas masuk yang dihasilkan bukan dari selain usaha, artinya memang dari core bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, bukan dari penjualan aset dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya langsung ke bagian akhir ya, kas dan setara kas di akhir tahun buku 38 triliun meningkat dari sebelumnya 33 triliun. Nah, kalau kita lihat rekap dari arus kas ini dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, untuk arus kas dari aktivitas operasi ada penurunan di tahun 2019 ya, kemudian naik lagi di tahun 2020, di 2021 naik juga, dan terakhir di 2022 naik lagi teman-teman untuk arus kas dari aktivitas operasi. Nah, untuk kenaikan atau penurunan kas bersih 2017 positif ya, kemudian 2018 negatif, artinya kas bersihnya turun, 2019 turun, kemudian terus-menerus positif ya untuk arus kasnya di 2020, 2021, dan 2022. Oke, kemudian kita lihat rasio-rasio dari penilaian secara fundamental teman-teman. Pertama kita lihat PI rasio ya atau PER, price to earning rasionya 4,08. Ini cukup rendah ya atau cukup bagus untuk rasio antara harga saham dibandingkan dengan kemampuannya untuk mencetak laba. Kemudian PBV-nya 0,98 teman-teman, masih oke lah ya, masih di bawah 1. DER ya, DER-nya 0,67 ya, sekitar 0,6, ini bagus di bawah 1 kali ya atau di bawah 100%. Kemudian dari sisi ROE yang paling bawah yang saya kasih tanda kotak ya, ROE-nya 24,9. Ini cukup tinggi untuk ROE-nya ya, artinya perusahaan cukup efektif untuk mengenerate modalnya menjadikan laba atau menjadi profit. Nah, kemudian yield-nya berapa? Dividend yield-nya dengan harga saat ini harga penutupan di perdagangan hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 ya, saat saya ambil datanya, dengan nominal dividen Rp7.003 ya, maka yieldnya adalah 30%. Nah, berbeda lagi saat jika dihitung yieldnya dibandingkan dengan harga sahamnya saat kumdit ya, sekitar 22%-an. Nanti kita akan lihat di bagian belakangnya untuk yield pada saat kumditnya ya. Kemudian dari kita lihat juga kecenderungan harga atau tren harganya secara seasonality-nya. Ini datanya saya ambil dari Stockbit teman-teman. Teman-teman bisa ngecek ini ya di aplikasi ataupun webnya Stockbit. Nah, yang warna hijau ini ada kenaikan atau positif ya harga sahamnya. Kemudian yang warna merah itu penurunan. Kita langsung lihat di baris paling bawah itu ada baris judulnya up probability atau kemungkinan untuk kenaikan harga sahamnya. Yang warna hijau di bulan Februari, Maret,
kemudian di bulan Juni, Juli, Agustus, dan 1 kali di bulan Desember. Artinya di bulan Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, dan Desember itu ada kemungkinan untuk naiknya lebih mungkin terjadi ya dibanding bulan-bulan yang lainnya yang berwarna merah. Nah, kenapa demikian? Mungkin terkait dengan sentimen mendekati pembagian dividen ya teman-teman ya. Jika di bulan Februari, Maret, karena bulan April dan Mei-nya akan ada pembagian dividen. Demikian juga di bulan Juli, Agustus, karena di bulan September, Oktober akan ada pembagian dividen. Begitu kurang lebih teman-teman ya. Dan juga terkait dengan kemungkinan adanya siklus puncak kenaikan profit mereka ya, mungkin bisa dipelajari teman-teman. Profit dari UNTR ini biasanya mencapai puncaknya di kuartal berapa. Nah, itu bisa dikaitkan dengan prediksi harga saham, kita kaitkan dengan seasonality seperti ini teman-teman ya. Ya, kurang lebih bisa membantu ini buat perbandingan. Kemudian kita lihat dari teknikalnya untuk grafik pergerakan harganya. Saya lihat kalau dari grafik ini langsung saja dibandingkan harga saat ini di 2300 di 23.275 ya di harga tanggal 27 Juni. Ini video saya buat tanggal 30 Juni teman-teman. Jadi ada posisi harga lebih murah dari harga 23.275 itu di tahun 2019 sebesar harga sahamnya 19.000. Kemudian di tahun 2020 ya saat Covid harganya 12.000. Kemudian harganya juga berada di bawah level harga saat ini di 19.000 itu saat Covid gelombang 2 di tahun 2021. Nah, dari grafik itu bisa kita lihat gambaran besar pergerakan harganya teman-teman ya. Jadi di tahun-tahun dan kejadian itulah harga saham UNTR ini berada di bawah kisaran 20 ribuan. Dan penurunannya pun tidak terlalu sering ya, dan kalau saya melihat ini lebih sering harga sahamnya mantul ke atas ya kalau kita bandingkan jumlah pantulannya apakah ke bawah atau membentuk puncak-puncak harga ke atas, ini lebih banyak untuk kenaikan harga atau di harga di atasnya dibanding harga saat ini. Bahkan saat harga batu bara di tahun 2019 sampai 2020 di kisaran harga 70 sampai 90 US dollar per ton pun harganya sempat mantul-mantul di atas 28.000 di tahun 2019 tersebut ya. Dan saat ini harga batu bara masih di kisaran 120-an ya, masih lebih tinggi harga batu bara sekarang. Oke, kita zoom ya, kita perbesar untuk melihat pergerakan harganya di 1 tahun terakhir teman-teman. Di 1 tahun terakhir kita melihat ada beberapa kenaikan tinggi. Kita melihat di situ sekitar pembagian dividen ya. Kalau teman-teman cermati di situ ada logo tulisannya D dilingkari yang di bawah grafik itu ya. Ada E, ada D itu ya. Nah, D itu kode untuk waktu pembagian dividen, di mana di atas huruf D itu grafiknya cenderung ada fluktuasi ke atas ya, kemudian kemudian setelahnya turun lagi. Di Oktober 2021, kemudian di Mei 2022, kemudian di Oktober lagi 2022 ya. Dan sekarang di April ya, di akhir April 2023 saat pembagian dividen kemarin. Nah, itu mungkin bisa buat patokan teman-teman ya, teman-teman bisa memanfaatkan momentum mendekati pembagian dividen. Dan secara historis ini datanya nggak bisa bohong ya, dan saya percaya grafik seperti ini akan terulang lagi teman-teman, tinggal kita cermati saja polanya seperti apa ya. Kemudian secara pergerakan harga rata-rata atau moving average untuk saat ini masih di kisaran MA, sudah di atas MA 20 teman-teman ya, MA 20 dengan garis warna kuning. Namun untuk menembus ke MA 60 masih cukup jauh ya, MA 60-nya di angka 25 ribuan. Dan posisi sekarang di 23.000, masih ada selisih sekitar 2.000, nampaknya masih cukup jauh untuk bisa bergerak ke level 25 ribuan.
Nah, kita lihat lagi teman-teman, harga terendah atau mungkin kita bisa anggap sebagai support ya di tahun 2021 ya, support-support dekatnya dari harga saat ini, misalkan kita ambil di 2021 itu di angka 19.125. Kemudian di 2020 tadi ya, 2020 itu di kisaran 12.000. Jadi paling rendahnya saat Covid itu di 12.000, kemudian support berikutnya di 19.000. Sedangkan untuk resistennya di bulan April kemarin ya menjelang dividen itu di 31 ribuan ya kalau nggak salah ya. Dan sebelumnya lagi di 2022 itu saat puncak kenaikannya di kisaran 34.000 ya, seperti di 34 ribuan teman-teman. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pembelian ataupun penjualan asing ya, net sale-nya di jangka waktu 1 bulan terakhir secara kumulatif ya. Dalam sebulan terakhir asing lebih banyak net sale-nya ya. Kita lihat di grafik tersebut, yang warna hijau itu pembelian asing, yang warna merah itu penjualan asing, kemudian biru itu domestic buy, kemudian yang warna ungunya itu domestic sell. Jadi lebih banyak yang di sini bertransaksi adalah investor asing dengan lebih banyak penjualannya ya untuk 1 bulan terakhir. Kemudian untuk jangka waktu 1 minggu terakhir, transaksi antara asing maupun domestik relatif seimbang dengan lebih besar atau netnya ini lebih besar net buy ya, net buy asing mulai 1 minggu terakhir ya teman-teman ya. Dan di hari terakhir, di hari Selasa kemarin ya, sebelum liburan Idul Adha itu tercatat net buy dari asing yang cukup dominan ya. Ini selisihnya lumayan jauh dibandingkan dengan pembeliannya. Nah, kita flashback sebentar ke pembagian dividen di bulan April kemarin, teman-teman. Kumditnya waktu itu di harga Rp31.075 ya. Nah, dikurangi dengan 24.150. Ini 24.150 ini harga penurunan terakhir ya di hari kelima. Jadi 3 hari berturut-turut ARB 7% kali 3 ya. Kemudian di hari keempat dan kelimanya masih turun dengan penurunan yang kira-kira 1-2%, sehingga akhirnya harganya parkir di 24.150. Nah, kalau kita hitung penurunannya dari saat kumdit sampai dengan sebelum harganya mantul lagi sedikit ke atas, itu penurunannya 22% ya, minus 22,28%. Kemudian penurunan dari kumdit sampai dengan saat ini di harga saat ini 23.275. Harga saham UNTR sudah turun cukup dalam ya, sudah berkurang seperempatnya atau minus 25%. Nah, kira-kira penurunan saat momen-momen setelah pembagian dividen itu sebetulnya mirip ya dengan dividen yield-nya ya. Tadi penurunan sampai dengan hari ke-5 ya, setelah exit itu 22,28%. Nah, kalau kita hitung yield dividennya adalah 22,5 ya. Mirip ya, mirip sekali 22,28 dibandingkan dengan 22,5 ya, hampir sama ya antara besarnya yield dividen dengan penurunan saat exit ARB 3 hari plus 2 hari merah ya. Nah, yang perlu kita cermati juga teman-teman, pergerakan harga saham batubara sekarang masih berkisar di angka antara 120 sampai 140-an per tonnya ya. Seperti itu untuk pergerakan harga batubaranya. Kemudian dari sisi pemberitaan di media ini saya kutip dari aplikasi dari aplikasi RTI teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cek juga, bisa searching atau googling untuk pemberitaan terbaru. Nah, ini diantaranya mungkin yang mau saya soroti adalah ternyata penjualan alat berat di bulan Mei ada rebound ya, atau ada perbaikan penjualan di bulan Mei. Kemudian ada lagi akuisisi nih teman-teman, akuisisi UNTR terhadap saham nikel di Australia nih teman-teman ya. Jadi ada satu lagi diversifikasi dari portofolio UNTR ini ya. Selain tambang batu bara, emas, ternyata yang terbaru ada juga
tambang nikel di Australia melalui sebuah perusahaan Australia ya. Nah, di halaman berikutnya penjualan Komatsu turun 41% di bulan April ya, sebelum tadi seperti di halaman berikutnya rebound atau kembali naik di bulan Mei. Oke, kemudian kesimpulannya seperti apa? Kalau menurut saya, menurut opini saya ya, mungkin teman-teman bisa beda, silakan nanti bisa tulis di kolom komentar ya. UNTR ini fundamentalnya bagus ya, kinerjanya bagus, terus secara keuangan bagus, cash-nya besar, hutangnya sedikit. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya harga sekarang-sekarang ini UNTR di 23 ribuan ini akan aman ya, kalaupun turun tidak akan terlalu jauh dari harga saat ini, dengan catatan harga batu bara masih di atas $100 per ton, karena walau bagaimanapun walaupun tidak terkait secara mayoritas dari penjualan batu bara, namun tetap terkait dengan beberapa perusahaan yang menjadi kliennya yang bergerak di bidang batu bara, teman-teman ya. Dan terbukti kita lihat di grafik tadi ya, atau bisa kita kaitkan dengan perusahaan batu bara yang mengalami penurunan harga, UNTR juga turun sahamnya ya, walaupun eh, penurunannya tidak akan separah dengan perusahaan-perusahaan batu bara ya. Lalu kesimpulan yang ketiga, saat ini harga sahamnya sedang fase bergerak ke samping saja teman-teman ya, atau fase sideways. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita ikuti pergerakan dari investor asing, teman-teman. Teman-teman bisa cermati kira-kira asing sedang melakukan net buy atau net sell ya. Nah, itu mungkin bisa sedikit membantu. Kemudian yang terakhir, tetap teman-teman harus perhatikan money management ya. Di saham-saham cyclical ini, kalau saya pribadi sih tetap di saham-saham cyclical seperti ini, kalau saya pribadi cenderung ketat dalam mengalokasikan dana untuk kita lakukan pembelian sahamnya ya. Kita lakukan batasan, misalkan di saham saham cyclical tambang kita batasi maksimal 20% atau 30%. Dan kalau bisa jangan melewati itu ya, karena memang resikonya cukup tinggi, apalagi di saat-saat sekarang ini teman-teman, di mana harga batu bara masih belum bisa ditebak ya. Teman-teman ikuti saja perkembangan pergerakan harga batu bara ya, namun mungkin kalau bisa diambil prinsip, asal harga batu bara masih di atas $100 per tonnya masih aman ya. Seperti teman-teman mungkin bisa cermati juga, bisa pelajari dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beberapa pelaku bisnis di bidang batu bara sendiri ya. Kan akhir-akhir ini sering ada pemberitaan, ada wawancara dari para pelaku usaha bisnis tambang batu bara. Mereka masih bisa survive dan masih bisa untung besar asal harganya masih di atas $100 per ton ya. Oke teman-teman, itu saja video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau teman-teman mau tukar pikiran, nggak apa-apa, ini memang tempatnya diskusi ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka videonya, bisa di like dan di subscribe channel ini ya, karena kedepannya saya akan terus sharing-sharing video seputar pembahasan saham dan kita akan belajar bareng di channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.